Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Ya, balik lagi di LBJ Viral 24 yang selalu bikin kita dak dek dur ya kan. Iya, Ya, bersama kembali bersama gua di sini Ronald Bastian dan rekan setia gua. Ya, Sandi Mas, thank you Bro Ronald. Hari ini kita bakal bukan Sandi Sandoro ya. Sandi Sandoro terlalu keren soalnya. Iya. Nah, Bro Sandi, gimana tadi? Tadi sempat kepotong tadi. Kita mau bahas apa nih? Iya, hari ini kita bakal ngebahas gimana pidato Presiden kebanggaan kita nih, Bapak Prabowo Subianto pada saat peringatan hari lahir Ormas Besar Islam di Indonesia nih, NU, pada hari Rabu 5 Februari kemarin, yang katanya dia nyindir keras para menterinya supaya bersih-bersih atau Anda dibersihkan. Betul. Nah, untuk sebelum ke sana nih, ini ada pembahasan, ada satu peristiwa yang sangat menggelitik nih. Iya. Nah, di mana ada cuplikan tentang video Prabowo yang ketika pidato itu dia kayak apa ya? Ada hubungannya lah dengan akun-akun yang itu. Oh iya. Katanya Prabowo juga bilang, katanya ada yang menyebutnya dengan kata-kata nggak pantas. Ini bikin pemirsa ingat jadi sama akun Fufu Fafa nih. Nah, Katanya ada yang bilang, ada yang bilang saya bodoh, tolol dulu. Tapi kalian tahu siapa? iya. Nah, siapa kah itu? Siapa? Kita tonton dulu biar asik. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Kalian sudah tahu dong. Itu udah keras. Bapak Presiden kita emosi sebenarnya ini. Cuman yang bikin kita menarik perhatian nih, pas dia lagi ngomong gini nih, ada yang Iya, ada yang dilirik nih. ada yang lirik, ada yang Siapa yang dilirik nih? ada yang senyum-senyum. Ya, kita lihat nih ada Makna mendalam kayaknya. Iya, makna mendalam yang ada dia senyum-senyum gimana gitu ya. Iya kan? Iya. Iya, benar. Nah, gimana nih? Apakah pernyataan dari Bapak Prabowo ini ada hubungannya dengan akun Fufu Fafa ini nih? Iya, kan kita tahu sendiri kan kalau di sosial media yang paling banyak ngasih statement memonjokin Bapak Presiden dulu tentu di sosial media akun Fufu Fafa. Meskipun itu postingan udah lama ya, tahun 2019 terakhir. Lama sekali ya. Tapi yang kata-kata itu yang disebutin Bapak Presiden Prabowo itu plek-ketiplek mirip banget sama postingan akun Fufu Fafa itu kalimatnya. Pantesan ada yang senyum-senyum kecut nih. Cuman sih gue nggak tahu ya. Cuman dia senyum apa gitu kan kita nggak tahu gitu. Tapi senyumnya kok senyum kecut gitu ya. Meskipun kata netizen, akun Fufu Fafa ini kan dulu kan kita udah pernah bahas ya, identik sama akunnya punya usaha kulinernya Gibran Bapak Wapres kita. Gibran Raka Buming. Gibran Raka Buming Raka. Ya. Kan punya usaha itu kan? Ada kaitannya. Betul. Tapi kan kita nggak tahu ya benar atau tidaknya. Belum ada pernyataan resmi juga dari beliau. Jangan takut gitu dong. Kalau ada pernyataan resmi ya udah repot juga ya. Tapi kita kan nggak bilang pasti dia. Cuman ya postingannya itulah Mesti bertautan dia. Iya. Nah, selain dari dia menyindir, nggak tahu menyindir akun Fufu Fafa atau bukan, tapi ya ada yang bilang bahwa ngomongin Prabowo ini bodoh dan tolol, ada yang ngomongin bajingan. Nah, selain dari itu juga ada sedikit pembahasan tentang menteri kabinetnya dia nih. Betul. Jadi dalam pidatonya beliau juga menyinggung lah bahwa para pejabat-pejabat di instansi-instansi kan, terutama ya di kabinet ya harus bersih-bersih. Nah. Kalau nggak mau dibersihin. Jadi ini waktunya Bapak Presiden Prabowo mau bersih-bersih kabinet. Nah. Jadi menteri yang nggak becus
bersihkan. Ya kita ini ada videonya, kita tonton dulu videonya biar kalian semua tahu nih apa yang mau dibersihkan ya. Iya. Lanjut. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Ini adalah sebuah peringatan keras nih untuk menteri-menteri di kabinet Prabowo sekarang nih. Bersihkan dirimu, kalau tidak Anda semua dibersihkan. Dan dibilang harus setia kepada rakyat Indonesia. Bukan setia sama partai dong. Iya betul. Dan kebijakannya harus berpihak pada rakyat, dia bilang beliau kan. Nah, ngomong-ngomong kebijakan berpihak pada rakyat, nah bagaimana dengan kebijakan menteri kemarin nih kan? Si SDM, Bapak Bahlil. Bapak Bahlil yang membuat kebijakan yang Bikin menyusahkan, rakyat sengsara. Iya, yang menyusahkan seluruh rakyat Indonesia untuk tabung gas 3 kg 3 kilo melon. khususnya. Ini gimana nih? Apakah ada sedikit indikasi yang seperti itu gitu untuk berbenah gitu menteri-menteri kita nih? Ya, dengan kinerja Presiden Prabowo beberapa 3 bulan, terutama 100 hari terakhir ini kan, 100 hari pertama ya. Kita ngelihat beberapa menteri yang memang kontroversial. Memang terakhir kali kita lihat depan mata bagaimana seorang Bahlil membuat keputusan yang membuat jalur distribusi gas melon terutama 3 kilo berantakan, akhirnya rakyat sengsara kan. Ya. Seakan-akan kita ini rakyat Indonesia miskin dan susah untuk mendapatkan gas gitu kan. Harus ngantri pakai KTP segala macam. Iya, berbagai macam persyaratan yang dipersulit lah. Selain dari Menteri Bapak Bahlil ada lagi nih yang penuh dengan kontroversi, yaitu salah satunya adalah Bapak Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa pelanggaran HAM Tragedi 98 itu bukan pelanggaran HAM. Oh iya betul, tragedi 98 itu bukan pelanggaran HAM berat, padahal kita udah tahu bahwa itu adalah menyangkut hak asasi manusia dan pelanggaran HAM yang berat nih. Betul, karena kita tahu sendiri kan pada 98 itu ada beberapa aktivis yang diculik, bahkan hingga saat ini Belum terungkap ya? belum terungkap siapa di mana dan siapa pelakunya ya kan. Nah itu dia. Contohnya almarhum Wiji Tukul kan. Uji Tukul sama satu lagi. Jadi itulah masuk kategori pelanggaran HAM berat. Berat, betul. Tapi menteri ini, Menteri Koordinator Hukum, Yusril dibilang ini bukan pelanggaran HAM berat. Itu sedikit Nggak ada di Indonesia tuh, kecuali zaman kolonial katanya. Ya, sebenarnya itu sedikit blunder ya. Blunder, jadi Blunder, kayaknya ini ibaratnya dia mau menyembunyikan sesuatu. Iya. Selain Yusril Iza Mahendra ada siapa lagi tuh? Nah, ada lagi beberapa di antaranya ya, kayak Menteri Desa Yandri, yang gimana dia pakai kop surat kementerian untuk acara keluarga dia, beliau haul meninggal orang tuanya kan. Terus ada lagi tuh siapa lagi yang tadi bilang terakhir kali? Aduh. Banyak sekali. Ada juga salah satunya kan Natalius Pigai, kontroversi. Iya. Pulang kerja udah minta anggaran 20 triliun ya kan. Ya. Emang negara mau sibuk ngurusin HAM aja ya kan? Iya betul. Ya dong. Betul. Pendidikan, dana pendidikan belum. Banyak juga. Belum lagi nih, ada lagi menteri yang kemarin Menteri Pendidikan, Dikti, Menteri Pendidikan. si Sumantri Brojonegoro. Kenapa tuh dari Sri Sumantri itu? Ya, kita tahu kan bahwa beliau katanya berbuat kasar dan semena-mena terhadap Itu dia. Terhadap karyawannya. Kemendikti. Sampai di demo tuh katanya. Di demo. Tolong selamatkan kami dari menteri yang main pecat.
ya kan, dan suka berkata kasar katanya begitu. Ya, jadi Bapak Menteri Mendikti Saintek namanya sekarang kan? Kemendikti Saintek ya. Nah, Bapak Satrio Sumantri Bojonegoro itu kan di demo sampai ratusan pegawainya nih karena katanya bersikap kasar dan arogan serta memecat ASN bernama Neni Herlina. Nah, Tapi dia menyangga sih ya. dia menyangka ya gimana lah orang kayak gitu, nggak apa namanya, nggak mengakui lah istilahnya kan demi nama besar segala macam gitu. Iya, mungkin ya itulah kinerja dan kontroversi beberapa menteri di era Prabowo yang sekarang nih selama 100 hari kerja ya. Ya. Dan menurut kalian menteri mana aja sih yang perlu dipecat dan diganti nih? Nah, yang perlu dibersihkan Dibersihkan kata Bapak Prabowo. Tolong kasih komentarnya di kolom komentar biar bawah. kita sampai langsung ke Pak Prabowo. Memang bisa. Bisa dong. Ada nih kita nomor WA-nya. Nomor WA-nya ada ya. Ya, bisa aja nanti Pak Prabowo langsung menonton langsung siaran kita ini ya kan. Betul. Di LBJ TV kan bisa aja kayak gitu. Ya kayaknya sih pembahasannya. Tapi balik lagi dong tadi. Balik lagi. Pada saat beliau ngomongin masalah dihujat katanya. Ada Bapak Prabowo ada berani-beraninya hujat beliau. Bilang beliau dengan kata tolol kan. Bangsat. Kita ngeliat tanggapan Bapak Wakil Presiden bagaimana? Dia kan ada juga di sana. Oh iya. Jadi pada saat Harlah NU tersebut, Bapak Prabowo juga ditemani sama Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ada tanggapannya? Ya, beliau katanya agak-agak terkejut. Terkejut. Dengan pernyataan beliau, ya kan? Iya, enggak sih, dia cuma senyum-senyum aja. Senyum-senyum ya. Ada senyum kecut nih ya dari senyum kecut. Ya, katanya senyum kecut tadi itu. Coba kita lihat kayak gimana. Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Nah, Iya, itu dia tadi ekspresi sih. Bapak Wapres, Bapak Wapres kita yang waktu Bapak Prabowo bilang katanya ada yang bilang sebut-sebut beliau tolol katanya. Nah, menurut kalian ini gestur senyumnya ini kayaknya senyum-senyum kayak senyum apa sih nih? Penuh arti kayaknya beliau nih. senyum yang menyembunyikan sesuatu ya. Kayak malu-malu gimana gitu. Ya bisa jadi mengandung 1000 arti ya kan, kita Ya, juga nggak tahu ya. Senyum 1000 makna dari seorang Bapak Wapres. Ya di dalam lubuk hati orang kan kita nggak tahu. Iya. Nah, ya semoga aja tidak ada apa-apa. Iya kan. Dan mudah-mudahan ya Bapak Gibran tahu nih siapa sebenarnya yang bilang Bapak Prabowo itu Bapak Presiden yang tadi Tentang dia ngomong tolol, kata-kata kasar tadi kan. bodoh, bajingan. Nah, mudah-mudahan Bapak Gibran bisa ngasih tahu nih Bapak Prabowo Sebenarnya ini Orang adalah saya nggak tahu. Bukan saya, Pak. Bukan saya, tapi saya. Ya ini orangnya gitu. itu netizen aja yang bilang Pak. Iya. Sebenarnya bukan saya. Bukan saya. Saya bukan Fufa Pak. Iya. Nah itu pernyataan kita pengen dengar. Ya pengen denger. Apakah iya, apakah bukan gitu kan? Tapi katanya sebentar lagi kita akan simak beritanya. Apa betul Gibran itu Fufafa? Pantau terus beritanya di lensaberitajakarta.com. Ya, supaya tidak ketinggalan informasi, Anda harus membunyikan lonceng di YouTube channel kita di LBJ TV dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita juga. Di ya kan? Lensa Berita Jakarta TV. Lensa Berita Jakarta TV apa LBJ TV ini? Ya di LBJ TV whatever. Oke, kayaknya sih itu saja pembahasan kita pada sore hari ini tentang pidato dari Pak Prabowo. Semoga saja Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berkembang lagi ya kan. Dan kabinet Bapak Prabowo bisa memberikan yang maksimal buat bangsa lagi, ini. ya bekerja dengan maksimal untuk bangsa dan negara ini ya. Oke lah, saya Ronald Bastian pamit undur diri dan Saya Sandimat, sampai jumpa di episode berikutnya.